Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wasalna fi safha al-khamisah. Kita sudah sampai ke halaman yang kelima, yaitu wa takhlil asabi' al-yadaini war rijlain. Dan wa takhlil. Takhlil ini gini, masukin di sela-sela. Menyela-nyela asabi', yakni jari. Asabi' al-yadaini, yaitu kedua tangan. Itu jari-jari kedua tangan, war rijlain, dan kedua kaki. Ini in wasala al-ma'u ilaiha min ghairi takhlilin fa in lam yasil illa bihi kal asabi' al-mutafahta wajaba takhliluha wa in lam yatatta takhliluha la taham iltihamiha haramun fatafaqquha. Jadi apabila, kata muallif di sini, air itu sampai ke kedua jari min ghairi tahlil, tanpa adanya di seka-seka di sela-sela. Fa illam yasil illa bikal asabi'. Dia seperti jari-jari yang basah. Wajib takhliluha, dan harus ditakhlil. Ini menurut di mazhab Syafi'i. Jadi ini meruduk diginin harus wajib. Kalau tidak didatangkan, tidak dilakukannya iltihamiha harma fatakuhan li takhlihi wa kaifiyah takhlil al-yadain bitashbik. Jadi kalau dia harus diginikan. Ini menurut mazhab Syafi'i. Di tasbik itu seperti ini. Jadi thariqah takhlil itu seperti ini. Seperti ini dah. Karena tasbik itu seperti ini. Itu tasbik namanya. Warijlaini. Dan juga kedua kaki. Biar yabda bi khinsir yadihi al-yusra. Khinsir ini. Yusra. Min asfal rijl, dari bawah kaki. Katanya mubtadi'an diawali dengan khinsir rajul yumna, dan kemudian ini khinsir apa ini ini kemudian lagi khatiman bi khinsil yusra, dan diakhiri dengan khinsir bagian kelingking bagian kiri. Wa taqdimul yumna. Man syakara wa taqdimul yumna. Wa taqdimul yumna. Jadi ini tadi ringkasannya, khulasahnya adalah dalam mazhab Syafi'i itu menggosok sela-sela jari itu dengan tasbik. Tasbik itu seperti ini. Menurut mazhab Syafi'i itu dia wajib, harus dia kan. Kemudian kalau di kaki diawali dari khinsir kelingking. Iya, dari kelingking baru kalau di kaki kan. Gimana? Iya, begini tasbik. Itu caranya. Itu kemudian ditutupi, diakhirkan dengan khinsir yusra sini. Kaki. Iya, namanya ya takhlil itu kan. Iya, takhlil itu kan namanya kan menyeka-nyeka. Iya, ini dalam mazhab Syafi'i itu. Jadi kalau kita wuduk seperti ini kan. Ini. Itu baru sampai ke kan mata kaki lutut ka'bun. Aqab, sampai aqab.
Kemudian wa taqdimul yumna. Tafadhal, Bu. Mendahulukan yang sebelah kanan. Wa taqdimul yumna. Rijlaihi. Ghusluhuma yashalu, yang mudah mencuci keduanya. Ghusluhuma kal khaddain. Daf'atan musannifu saniyatan taslili utwi al-utwi wal muwalatu bitatabu'i alla yahsula utwaini tafriqun katsirun bal yadharu al-atwu na'am al-atwu ba'dal atwi la yajifu al-maghsulu qablah mizaji wa idza thalatha fal-i'tibaru li akhari ghaslatin tandubu muwalatu wudu'i sahibid darurah. Fal muwalatu wajibatun wa baqiya sunanul ukhra mazkuratan mutawwalat. Naam. Mana? Wa taqdimul yumna. Di sini sebutkan thariqah caranya min yadahi wa rijlaihi. Diawali dari sebelah kanan, kaki dan tangan. Alal yusra. Di antara yang dari yang kiri. Dari dulu kan yang kanan dulu, baru yang kiri. Minhuma annal utwan alladzani yashalu ghusluhuma. Dari keduanya, adapun anggota keduanya tadi itu, kiri dan kanan itu, yashalu ghusluhuma. Keduanya itu mudah untuk dibasuh. Jadi membasuh kaki dan tangan itu gampang. Kal khaddain, seperti khaddan adalah
pipi. Seperti kita basuh pipi kan gampang. Basuh tangan, basuh kaki kan gampang. Seperti membasuh pipi. Fala yuqaddam al-aiman minhuma, dan tidaklah yang sebelah kanan itu didahulukan dari keduanya. Bal yatharani daf'atan wahidatan, akan tetapi kedua-duanya itu suci dengan cara sekaligus. Nah, jadi dibersihkan dengan sekaligus ya. Wa dzakarul musannif, dan musannif menyebutkan di sini saniyat taslis, dan untuk mencucinya itu sebanyak 3 kali. Tangan 3 kali, kaki 3 kali. Bis taslisi al-aqwi al-maghsuli wal mamsuh, yang diseka, mamsuh yang dilap. Fi qawlihi wat tahara salasan. Jadi di sini muallif itu istadallah, muallif itu beristidlal dari ucapan wat taharatu salasan. Jadi bersuci itu 3 kali ini. Ini dalil dari muallif itu. Wa fi ba'din nasakh wa tikrari. Jadi di sebagian nasakh, sebagian kitab, wa tikrar dan pengulangan, ayu lil maqsul wa masuh. Itu maksudnya adalah yang dibasuh dan yang dilap di tangan dan di kaki itu. Wal mamsuhi. Kalau nak kanai apanya, apa nama tumit kan tak sah lah. Kalau kayak gini aja kan, kan ada ancaman wailul lil aqabi minan nar. Celakalah yang apa? Ya, kalau dia mengalir dia gini, mulai itu. Ini dia, Jadi harus kanai aqab ini, tumit. Karena ancaman dari Rasul, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit di neraka maksudnya. Kecuali Syiah kan disapu aja dia. Kalau Syiah itu membasuhnya digini aja dia. Jadi orang Syiah itu kalau basuh kaki, ni anggap aja kaki digini aja dia. Enggak beda dengan kita kan. Kalau kaum muslimin kan sampai dari ujung sampai ke aqab mata. Iya, kalau Syiah ya. Orang Syiah seperti itu dia cara berwuduknya dia. Kecuali kalau dia takiyah. Takiyah itu dia berdusta, berpura-pura. Jadi nanti akan ikutin sama kayak kita. Tapi kalau dia sendiri enggak ada orang mungkin. Tapi kalau dia bersama kaum muslimin, dia seolah-olah sama. Iya. Itu dia. Kalau karena jumlahnya sedikit. Tapi kalau sudah banyak, kita ini habisin. Syiah seperti itu. Kalau jumlahnya banyak, kita yang akan dihabisin. Kalau dia jumlahnya sedikit, dia masuk dulu. Ikutin dulu. Kemudian ini. Masuk sedikit dulu kan. Maka di Suriah itu dulu seperti itu, Suriah. Sedikit buka jalan, berkembang. Akhirnya mereka yang mendominan. Kalau sudah mendominan itu yang ngiri itu. Karena dia menganggap darah kaum muslimin ini halal, najis, nawasib namanya. Nawasib katanya. Itulah beda kaum muslimin dengan Syiah kalau berwuduk. Cuma disapu aja dia. Kemudian di sini wal muwalah. Muwalah ini adalah berurutan. Berurutan dia. Muwalah. Habis ini lagi dengan wa ya'baru anha bitatabu'. Dan ibarahnya ini berdasarkan tatabu'. Tatabu' itu saling berurutan, saling mengikuti. Saling membuntuti dia itu. Tatabu' itu membuntuti. Maksudnya habis ini lagi, habis ini lagi. Ya, menguntil, membuntuti. Kalau bahasa kita itu membuntuti. Itu makna ibarah dari muwalatati tatabu' artinya. Wahia
alla yahsula baina udwaini tafriqun katsir. Maksudnya adalah untuk mendapatkan itu di antara udwain, anggota, kedua anggota itu, anggota tubuh itu, dan tidaklah adanya apa nama itu jedahnya yang lama. Itu namanya mualah. Jadi berurutan. Datang misalnya si Zaid, datang lagi si si Muhammad. Itu nama mualah. Misalnya ini masuk si Muhammad, tidak lama waktunya masuk lagi si Zaidun. Itu nama mualah. Seperti itu dalam berwudu ini. Menurut muallif. Jadi selesai ini enggak ada jeda dulu. Langsung pindah ke anggota yang lainnya. Habis ini pindah ini. Nah, itu nama mualah. Berbeda dengan serentak. Kalau serentak kan berbarengan. Kalau mualah itu selesai kanan baru kiri. Nah, tapi di sini wa alla yahsula baina aqwaini tafriqun katsir. Tidak ada pemisah yang terlalu jauh. Misal selesai ini kan anggota, dua anggota. Jadi selesai ini baru ini. Nah, itu nama mualah. Tapi kalau selesai ini dia itu kan jedahnya dia agak jauh. Nah, baru ini dia. Iya, kaki dan tangan tadi. Kemudian bal yadharu, nggak ada jaraknya terlalu lama. Jadi misal ini habis ini, ya kan, kanan langsung ke kiri, berurutan ya kan. Ada apa? Datang ini, selesai ini, datang yang ini lagi. Ya. Pindah kita. Ya, enggak apa-apa. Iya, karena darurat kan. Kasusnya kita apa? Akhirnya mati tiba-tiba. Kecuali dia berpindah saja kan. Baliat haru al-atwu ba'da atwi. Jadi kedua-duanya itu kan, tetapi anggotanya setelah anggotanya lagi itu suci bihaitsu la yajif al-maqsul qablah. Selama tidaklah yang dicuci itu yajif, kering. Jaffa yajif itu kering. Ini maksud itu kering sebelumnya. Ma'itidalil hawa, bersama dengan hawa udara seperti ini misalnya kan. Sampai kering kan. Ya, tidal setara hawanya itu nyaman lah. Iya, sampai kering kan. Wal mizaj, dan ada percampuran. Waz zaman, dan waktunya ada. Wa idza sallasa, kalau dia melakukan salas, artinya melakukan tiga kali, fal i'tibaru al-akhar ghuslatin, maka dia termasuk pergi yang lainnya ghuslah. Mana ghuslah? Satu kali cuci. Jadi sunnahnya itu, wajibnya itu mencuci cuma satu kali. Adapun taslis itu hukumnya sunnah. Misalnya kalau kita punya air cuma segini, boleh satu kali. Sunnah satu kali. Yang wajibnya satu kali, sunnahnya cuma 3. Jadi misalnya kalau kita burduk cuma satu aja nggak masalah. Iya. Tapi kalau air banyak pun nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi yang lebih baik 3 kali afdal. Iya. Wa inna ma tandubu al-muwala fi ghairi wudu'i. Nah, sesungguhnya muwalah itu atau berurutan itu hukumnya mandub fi ghairi wudu'. Pada selain wudu'. Pada selain wudu'. Sahibud darurah, dan karena memiliki darurat.
dalam berwuduk, kalau misalnya mualah berurutan itu, ya kan? Kalau di luar wuduk, dengan wuduk atau apa, itu tidak mengapa, tidak apa nama itu, mualah itu kan datang berbarengan dah, bukan berbarengan apa? Datang setelahnya. Tapi kalau misal cuman wajah, dia mau cuci wajah aja dia, habis itu tangannya kalau kotor dicuci aja seperti itu aja. Iya. Bukan dalam wuduk dia. Misalnya dalam waktu wuduk kan, itu kan berarti dalam waktu salat dia wuduk. Berarti kan dia dalam keadaan berwuduk. Maka dia harus mualah. Jadi harus berurutan. Beraya. Tapi kalau dia sekedar cuci wajah, kan ini kan termasuk anggota wuduk kan semua kan. Cuci wajah, terus tangannya nanti kakinya dibasuh, misalnya ada jeda agak berapa kan, nggak ada datang setelahnya itu kan, nggak berurutan dia kan, itu nggak masalah, dia cuci wajah aja dulu, itu habis itu setelah itu baru cuci, itu di luar wuduk. Tapi kalau di dalam wuduk dia mau sholat, mau baca Quran, berwuduk dulu misalnya, itu harus mualah. Habis ini langsung ini berurutan tapi enggak barengan dia. Ya, jedahnya sedikit aja dia. Iya. Cuman tipis dia. Apa? Jika apa tuh? Jika enggak antum mencintai dia? Kan tapi kadang di kiri, kadang di kiri atau kanan, kiri kanan. Boleh. Boleh antum ini aja 3 kali. Boleh 1 kali ini pindah lagi. Boleh ini. Itu. Iya. Enggak masalah. Boleh ya? Iya. Boleh. Karena di sini sebenarnya hukumnya mandub aja dia itu. Karena di mazhab Syafi'i aja yang ini apa kan. Di mazhab Syafi'i itu mualah tuh menurut mereka itu sebagian mereka doa wajib. Sama dengan sholat, ada orang sholat kan pergi laki-laki, kalau cuma dia sholat sendiri, pakai dia sebulan. Iya, PT tutup aurat. Boleh dia. Dia boleh langsung ini boleh bergantian. Iya. Kadang ada orang kan, weh salah wuduk aja. Harus ikut dulu aja. Habis salasan dulu aja. Baru ke salah lain. Iya. Yang jelas kan memasunya cuma 1 kali wajib dia. Iya. 2, 3 itu sunnahnya dia. Iya. Iya, enggak ada. Kalau yang ada di hadis Utsman itu 3 kali membasuh tangan. Iya, yang penting dia terbasuh sampai sini. Iya. Jarang. Mungkin ada orang pakai. Ada juga ada. Ada berita yang menjelaskan. Enggak. Ya. Ya sampailah ke Ramadi tu. Ada saya itu sama Selang-seling ya. Ya, kedua-duanya boleh itu. Kan ada juga kan yang kemarin kontroversial juga tuh masalah wuduk itu. Dibilang enggak sah wuduknya kalau kiri kanan dia selang-seling. Harus habisin satu-satu dulu. Karena ada sana kadang-kadang anak dahulu kadang-kadang anak dan juga kadang-kadang berdiri.
Seharusnya lebih afdalnya dengan kanan dulu. Ada di sini. Di sini ada di sini. Taqdimul yumna. Mendahulukan yang kanan. Kiri. Tafadhal Rahmadi, faslu fil istinja'i wa adabi qada al haja, ayat ke-6, halaman ke-6 ya. Halaman 6. Ya, baca apa Rahmadi syarahnya. Sambil baca kitab kan? Syarahnya aja baca. Nah, kita baca kitab. Hah? Halaman 6 Pak, sebelah kanan. Min wa man najautu syai'a. Najautu syai'a. Ai qata'tu faka'anna yaqta'u wajibun min khuruji al-baul wal ghaiti bil ma'i au hajari wa ma fi ma'nahi min jamidin tahirin qali'in ghairi muhtarin wa lakinna al-af'alu ayyastaji lakinna al-afdala walakinna afdala ayyastaji awalan bil ahjari summa yatba'uha sanya bil ma'i wal wajibu salasu masahatin walau bisalasati atrofin hajarin wahidin wa yajuzu ayak tasira qasar al-mustanji alal ma'i au alal salasati ahjari yamki
ahjarin ahjarin yunaqi yunaqi bihinna mahla al mahal. Nah, khalas. Fasal fil istinja wa adab qada'il hajah. Sekarang kita berada kepada dalam istinja. Berarti tadi kita sudah selesai tentang cara berwuduk kan. Sekarang kita masuk kepada bab dalam qada'ul hajat. Kemudian istinja yaitu artinya adalah wa huwa min najautu syai'a. Istinja itu artinya najautu syai'a. Kalimat istinja berasal dari kata najayan yanja atau najau. Yang artinya adalah qata'tu, aku memotongnya. Jadi mana istinja itu memotong. Faka'anna al-mustaji yaqta'u al-adza an nafsihi. Jadi dinamakan istinja itu seakan-akan orang yang beristinja itu dia menghilangkan gangguan dari dirinya. Al-adza. Al-adza itu kan arti gangguan. Gangguan itu kan bisa banyak. Bisa kotoran, itu termasuk gangguan. Najis juga gangguan adza. Makanya orang beristinja, orang bersuci kan. Nah, seakan-akan dia itu telah menghilangkan gangguan dari dirinya. Wajib min khuruj. Ya, wajib itu berupa kalau keluar baul. Baul itu kan kencing. Wal ghaid apa nama? Berak. Ghaid itu berak. Buang air besar. Jadi di sini orang mustanji itu dia itu membersihkan dirinya itu yaitu setelah keluarnya baul dan ghaid. Dengan cara apa? Ada dua cara. Pertama bil ma'i awil hajar. Bisa dengan air, dengan batu. Nah. Wa ma fi ma'nahi min kulli jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaram. Maksudnya adalah dengan batu itu maknanya adalah setiap benda yang jamid. Benda padat. Tahir, bersih. Jadi jangan asal sembarang batu. Ternyata batu itu tidak bersih atau bernajis itu. Qali'in yang mampu bisa menghilangkan. Qali' itu artinya memotong. Qali' itu artinya memotong. Maksudnya adalah benda yang bersih yang mampu menghilangkan kotoran tadi. Ghairu muhtaram, yang tidak diharamkan. Nah, jadi benda padat yang bersih yang mampu menghilangkan kotoran yang tidak diharamkan. Nah, jadi pakai apa tulang babi misalnya. Atau tulang kan nggak boleh. Kalau tulang kan bendanya jamid kan, benda padat dia itu. Tahir, belum tahu tahir. Qali' mungkin bisa jadi dia kan bisa menghilangkan, tapi dia haram ya kan. Kemudian lakin al-afdal an yastanji awalan bil ahjar thumma yatba'uha bil ma. Ini thariqahnya, caranya adalah beristinja. Yang lebih afdalnya itu bagi kita yang beristinja, afdalnya itu pertama dengan batu. Ini cara yang afdalnya. Pertama gunakan batu. Kemudian diikuti dengan air. Nah, dia dengan batu dulu. Setelah itu baru dengan air. Itu cara yang lebih afdal itu. Wal wajib salas masahat. Jadi kalau dengan hajar tu wajibnya 3 kali 3 kali diusap, dihapus. Misalnya enggak lain ni kan. Langsung dengan air Bisa juga. Ini kan yang lebih afdal. Cuma sekarang cari batu yang apa itu paling di sungai. Sungai lebih baik langsung aja gitu. Kalau dengan apa gimana? Kertas Warok kurang apa dia tuh. Karena kertas itu takutnya nanti apa nama tuh robek ya kan. Kurang kuat dia itu. Kan dia benar jamid.
yang kuat, qali', yang bisa mengangkat lah. Gitu. Tapi lebih bagusnya dengan, memang disunahkan dengan batu dia. Karena Rasulullah SAW pernah dengan batu. Jadi caranya wal wajib, yang wajibnya 3 kali. Walau bisalah atraf hajarin wahidin. Nah. Meskipun dengan satu batu. Jadi batunya satu seperti ini, batunya satu, tapi di ujung-ujungnya ini boleh dilakukan 3 kali. Nih. Ah. Sudah pernah Tuan Rahmadi bertinja dengan batu? Pernah ya? Ada air enggak waktu itu? Gimana rasanya itu? Goit atau baul? Goit atau baul? Mendaki gunung. Hacking. Oh. Ada air kan? Masalah. Iya. Betul ya tahir lah nak. Jalan bercampur lah batu. Tak tahir lah. Lalu batunya kayak tidak batu Jadi dengan satu batu, kan istinja itu kan disunahkan 3 batu. Cuma mu'alif di sini mengatakan wajibnya itu 3 kali usap, meskipun dengan 3 ujung satu batu ini. Tapi dengan satu batu ini. Iya. Kemudian wa yajuzu an yaktasira al-mustanji, maksudnya boleh orang yang berstinja itu mencukupkan di atas air saja, atau dengan 3 batu yang akan membersihkan tempatnya tadi itu. Nak kalajeng-kalajeng rasa Ramadi. Tak nyaman dulu. Nah, jadi kata muallif di sini, kata syarih pensyarah beliau Al-Imam Ibnu Qasim Al-Ghazali mengatakan boleh saja orang yang berstinja itu mencukupkan dengan air atau dengan 3 batu yang bisa membersihkan tempatnya itu. Nah, kalau dengan 3 batu boleh, dengan air juga boleh. Agak tabu bagi kita. Allah alam. Mungkin ya. Ini ala qadar mastata'na, sesuai kemampuan kita. Kalau sekiranya tidak ada air, ya kan? Nah, itu boleh. Memang lebih bagus itu dengan air, terangkat semuanya. Makanya orang barat itu kan apa? Tisu kurang bagus. Tisu, tapi masih kurang apa itu? Iya, nggak nyaman itu. Habis itu dibarengin dengan air. Iya. Tapi bandara-bandara yang internasional itu kadang toilet tuh nak pakai air. Ada air. Iya. Sekarang tisu saja tuh. Ada tuh di, kalau nak salah, di Bandara Soekarno dulu tuh. Apa saja tuh. Susah itu. Mana kerana air tak tumpah.
Kemudian in hasala al-inqa. Tafaddal lagi. In hasala al-inqa'u. Yuzilu wa athariha wa asarha wa asarha. Naam. ولا ينتقل عن محل خروجه ولا يطرأ عليه najas akhar. Naam, akharu adna bi. Syartun ta'ayyana al-ma' wa yajtanibu. Tawakaf. Sekarang kita masuk in hasala al-intiqa biha. Kalau misalnya dengan 3 batu itu bisa bersih. Jika dengan wa nasala al-intiqa'u biha, dan jika didapatkan yaitu bisa bersih dengan 3 batu itu, dan kecuali menambahkannya. Misalnya kalau 3 nak cukup, boleh tambah. Hatta yunaqqa wa yusanna, sampai dia bersih. Dan disunahkan setelah itu sebanyak 3 kali gitu. Jadi kalau 3 batu kurang bisa ditambah. Dan juga disunahkan sebanyak 3 kali di ujung-ujungnya itu. Fa idza arada al-tisar, apabila dia ingin mencukupkan salah satu dari keduanya, fal ma'u afdal. Maka dengan air lebih utama. Misalnya ada batu, ada air. Kalau sekiranya dia hanya mencukupi di antara keduanya ini, ya kan? Dia lebih baik memilih yang air saja. Karena air lebih afdal. Apa sebabnya? Karena air itu yuzilu ainan najasati. Karena air itu bisa menghilangkan ain, zat yang ada pada najis itu tersebut, hilang dia. Dan bekas-bekasnya kan. Tapi kalau batu, bara mandi dulu untuk pakai batu, masih ada bekas mandi. Dengan air. Masih berbekas ya. Disebutkan afdalnya air itu karena dia menghilangkan zat najis itu kan dengan sendirinya, dan juga bekasnya itu. Wa syart ijazi al-istinja, dan syarat untuk ijza, bagian dari istinja dengan hajar, dengan batu. Alla yajifa al-kharijun najas, selama tidak najis yang keluar itu kering. Wala yantaqil an mahalli khurujiha, dan tidaklah dia berpindah dari tempat keluarnya. Wala yatra'u alaihi najas, tar'a, dan tidaklah berterbangan. Keluar mahalli khuruji. Wala yatra'u, tidaklah berterbangan, bertebaran alaihi najas akhar, ajnabi yang lain. Fa in tafa syartun min zalika ta'ayuni al-ma. Jadi kalau untuk mencukupan syaratnya itu cukuplah dengan air. Dengan air lebih iya. Wajtanibu wujubal qad. Sekarang kita masuk kepada wajtanib. Siapa membaca? Menjauhi wajibnya qadul hajat, yaitu menghadap kiblat. Tafadhal Pak. Wajtanibu
qadiyal nah, istiqbalul qiblah. Al-an wa Ka'batu wa istidbaruha fis sahra'i in lam yakun bainahu wa bainal qiblati satirun na'am au kana wa lam yablugh lam walau ka au kana lam walam yablugh sulusai zira'in au balaghahuma wa ba'da anhu aktsaru min thalathati azra'in bi zira'in al-adami kama qalahu ba'dhum na'am wal bunyanu fi hadha as-sahra'i bisyarti al-madhkuri illa al-bina' al-ma'di fala hurmata fihi mutlaqan wa kharaja biqaulina al-an ma kana qabla qiblatun aula ka Baitul Maqdisi fastiqbalu wa istidbaruhu makruhun. Nah, tawakaf. Sekarang kita masuk kepada adab qadaul hajah. Mana qadaul hajah? Buang hajat. Adab buang hajat di sini. Katanya di sini kata syarih wajib menjauhi ketika buang hajat itu menjauhi menghadap ke arah kiblat. Maksudnya sini al-an wahil Ka'bah. Jadi enggak boleh menghadapnya seperti ini. Misalnya anggap aja ini kiblat, kita buang hajat menghadap sana. Kemudian wastidbaruha fis sahra dan membelakanginya ketika di padang pasir. Anggap aja kiblat ini seperti padang pasir yang luas. Lalu kita membelakangi seperti ini. Ini kiblat, arah kiblat, dan kita seperti ini. Maka itu dijauhi, dilarang menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Kalau di sahra, in lam yakun, jika tidak ada di antara kiblat itu pembatas. Kalau nggak ada pembatas, lapang terbuka aja tuh. Misalnya arah kiblat sini, datang Rahmadi kan, terakhir sini, karena tersasak. Misalnya antum di padang pasir Rahmadiyah, tak tahunya antum menghadap membelakangi kiblat kan, wajah antum ke sana, apa antum di belakang, kita di belakang ini kiblat. Nah, ini dijauhi, dilarang ya kan, kalau di sahra, kecuali ada pembatas itu kan. Salam. Boleh. Kamar mandi kita boleh dia. Karena ada pembatas. Yang enggak boleh tuh tidak ada pembatas. Meskipun kita di padang pasir, kan padang pasir sekarang kan sudah banyak kehidupan di sana itu. Kadang ada tempat ya kan, satu apa? Karena kalau kita qada hajah di sana, buang hajat di sana, tapi ada seperti ini. Meskipun ibaratnya ini suatu bangunan berada di padang pasir, kemudian toiletnya seperti ini. Nah, itu tidak masalah dia membelakangi menghadap karena ada pembatas.
Alasan ini adalah hurmah, yaitu penghormatan. Ada lagi di beberapa kalau nggak salah di mazhab Syafi'i itu ada juga mengatakan tidak boleh menghadap ke arah bintang matahari dan bulan terbit. Kenapa? Karena itu kan termasuk di antara ayatul kauniyah, tanda-tanda Allah kan. Jadi ayatul kauniyah, makanya ada pelarangan menghadap tempat terbitnya matahari, terbenamnya tempat bulan, menghadap bulan katanya kan. Ada sebagian yang mengatakan nggak salah di mazhab Syafi'i ini alasannya itu karena bulan matahari itu ciptaan Allah. Pertama, yang kedua adalah dia al-ayat al-kauniyah. Tapi itu hanya ijtihad saja. Tapi yang di sini yang pada lazimnya yaitu menghadap kiblat dengan terbuka. Di padang pasir dia harus ada satir pembatas itu. Tapi dia itu di luar Pembatas. Jadi biasanya itu di luar, tapi Sejajar ya? Kiblat. Ya. Maksudnya masjid sejajar kiblat adakah? Ya, tapi dia di luar. Apanya apa tuh? Toilet deh. Ya. Itu kan enggak salah itu. Kan toilet ada pembatasnya itu kan? Dinding. Kecuali di bawah DPR antum di pohon rindang tuh. Nah, baru ada apa? Atau di sini aukana walam yablugh sulasain zira'in, atau dia itu tidak sampai 2/3 sih zira'. Zira' itu kan ini kan satu hasta ya. Zira' itu bahasa kita hasta. Berarti di sini 2/3 hasta. Jadi jarak apanya itu au balaghahuma ba'da anhu aksar min salas zira' azra'in bi zira'in al-adami. Tahu sampai keduanya itu lebih dari 3 zira'. Tapi ukuran zira'nya itu adalah hasta manusia. Di jarak sini berapa itu? Kemudian kama qala ba'duhum, sebagian yang mereka mengatakan wal bunyan. Bunyan ini adalah bangunan. Fi hadza kas-sahra. Jadi bangunan itu diibaratkan seperti sahra, seperti padang pasir itu. Bisyartin al-madhkur, dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi. Illal bina al-maddi li qada'il haja fala hurmata fihi. Kecuali bangunan itu memang tempatnya untuk qada' hajat. Nah, maka ini tidak dilarang secara mutlak. Misalnya kalau bangunan terbuka aja, kan ibarat sahra katanya, enggak ada pembatas. Maka itu tidak boleh menghadap kiblat teman belakangnya, kecuali dia itu seperti syarat yang telah disebutkan tadi, seperti di sahra tadi. Sahra. Sahra padang pasir. Jadi bangunan yang seperti yang terbuka itu boleh mulai saja. Kalau misalnya tertutup seperti ini, Bu. Dia kan tertutup, cuman kan ada orang-orang di pinggir. Iya. Yang nggak bolehnya tuh dia nggak ada penutupnya. Dia bangunan tapi nggak ada dinding-dinding penuh. Mungkin. Karena tempatnya kosong kan. Kemudian wa kharaja biqaulina.
Maksudnya selain dari ucapan kita, sekarang maka kiblah wala ka baitil maqdis, dan sekarang enggak ada mengarah kiblat dan tidak pula seperti Baitul Maqdis. Maka menghadap kepadanya itu dan membelakanginya hukumnya makruh gitu. Taha sat natawaqaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.